Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ahabati fillah rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala ya dengan menyebut kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Yang dimana ya Allah menunjukkan keagungan Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana ya bumi ini diciptakan dengan luas. Ya, sehingga manusia melihat berbagai macam ya kehidupan-kehidupan yang ada di muka bumi ini. Baik itu manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya. Dan ini salah satu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman hendaknya ya melihat keagungan ini. Habati fillah rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas tentang sabar. Memang sabar ya sangat mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Banyak sebagian orang mengatakan ketika seseorang ditimpa musibah, maka si fulan pun mengatakan, wahai fulan atau fulana, sabarlah engkau. Nah, orang-orang yang mendengar hal ini, ya mungkin dia akan mengatakan, ya karena engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Seperti itu. Nah, tapi kita sebagai seorang muslim hendaklah tahu bahwasanya ya kedudukan orang-orang yang sabar itu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia bisa melewati dari segala ya, musibah-musibah yang telah ia hadapi. Ya. Ahabati fillah rahimakumullah. Ada seorang wanita yang hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau ya wanita tersebut duduk di salah satu sisi kuburan dan saat itu dia sedang menangis. Ya, menangis. Ya, karena saat itu dia merasakan kesedihan amat pilu karena ada salah satu keluarga yang meninggal. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ya lewat dengan para sahabat ya, kemudian melihat wanita tersebut sedang menangis. Namun ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai fulanah, bersabarlah engkau. Lantas si wanita ini tidak melihat siapa yang berbicara tadi di belakangnya. Dia fokus dengan dia menangis. Kemudian apa kata wanita tersebut? Engkau tidak merasakan apa yang kurasakan. Maka setelah itu Nabi pun berangkat bersama para sahabat. Lantas ada salah satu sahabat ini ya yang mendatangi wanita tersebut mengatakan, wahai fulana, apakah engkau tahu yang tadi ya datang yang tadi menyapamu? Maka si fulana itu mengatakan, tidak, aku tidak tahu siapa itu. Maka sahabat ini mengatakan, itu tadi yang menyampaikan kepadamu adalah Rasulullah. Setelah itu wanita ini pun langsung berangkat menemui Rasulullah SAW dan mungkin merasa bersalah dengan ucapannya. Akhirnya dia datangi Nabi SAW dan dia mengatakan, ya Rasulullah, maafkan aku ya karena mungkin perkataanku yang tidak tepat tadi. Maka Nabi mengatakan, wahai fulanah, sesungguhnya sabar itu adalah di awal. Adapun setelahnya itu adalah nasihat. Ahabati fillah rahimakumullah. Dengan peristiwa ini kita bisa sadar bahwasanya memang sabar itu ya amatlah berat. Dan apabila seseorang bersabar ketika dia ditimpa musibah, itulah yang sabar.
Ketika di awal itu ya ditimpa musibah, kemudian dia bersabar. Dia menahan lisannya, dia menahan hatinya, ya, dan dia menahan sikapnya, tidak berbuat maksiat. Maka inilah sabar. Adapun setelahnya itu adalah nasihat. Ahibati fillah rahimakumullah. Kita bisa melihat bagaimana mungkin ujian-ujian para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka digoncangkan dunia ini. Ada sebagian sahabat ya mereka hijrah ke Madinah ya dahulunya ketika mereka di Makkah ya memiliki harta yang luar biasa banyak ya. Bahkan orang tua mereka itu tokoh-tokoh yang tidak kekurangan harta. Namun ketika mereka masuk Islam, ya pemuda-pemuda ini masuk Islam, ya sampai-sampai orang tua mereka ya mengikat-ikat mereka. Namun mereka berusaha untuk hijrah. Ya, hijrah yang meninggalkan harta benda mereka. Jalan kaki yang dahulunya mereka sering menggunakan kendaraan ya saat itu kendaraan mereka kuda ya tinggal ya jalan kaki ya ke Madinah ke Madinah. Habati fillah, luar biasa perjuangan mereka. Sampai-sampai ada lagi Sumayyah yang dimana atas kesabarannya Allah ya ya memasukkan dia ke dalam surga. Sampai seperti itu Sumayyah diberikan julukan ya wanita pertama kali ya syahid ya syahidah ya. Bagaimana sampai seperti ini ceritanya? Karena seperti itu, karena kuatnya iman mereka ya ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ya para tokoh-tokoh kafir Quraisy saat itu mengancam mereka, menyiksa mereka agar mereka tetap masuk ke dalam Islam, ke dalam uh, kaum-kaum kafir Quraisy atau agama kafir-kafir Quraisy, tapi Sumayyah tetap ya bersabar. Dia kokohkan imannya untuk tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, keluarga Sumayyah seperti suaminya Yasir. Ya, kemudian setelah satu anaknya. Ya, yang dimana ya mereka disiksa tapi mereka sabar. Habati fillah rahimakumullah. Maka memang pantaslah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sabar ini tanpa batas. Sebagaimana dahulu ya seperti Nabi Ayub alaihissalam ya ditimpakan musibah ya harta, kemudian ditimpakan lagi dia penyakit yang sangat ganas ya, kemudian ditimpakan lagi dia dengan kematian anak-anaknya yang ia sayang. Dan bahkan ya karena penyakit yang ganas itu ditakuti oleh penduduk-penduduk setempat sampai dia diusir dari wilayah tersebut. Ya, sampai seperti itulah ujian dari Nabi Ayub. Namun ya beliau bersabar di atas ujian tersebut. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyelesaikan ujian dari Nabi Ayub alaihissalam, Allah kembalikan lagi ya semua apa yang ia miliki dahulu yang telah ditarik, Allah datangkan kembali kepadanya. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya ya melihat bagaimana ya kedudukan orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah mengatakan, tidaklah aku menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang selalu ya bersabar di atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dan apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan sesungguhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Habati billah. Jadi ya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, itu menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, mencintai kita. Kenapa? Karena Allah ingin kita dekat kepadanya dengan taat kepada Allah, mengikuti syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya ketika seseorang berada ya ya uh, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia sampai dia wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersabar dan dijadikan kita ahlu surga. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.